bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, senang boleh kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara semua ya. Minggu yang lalu kita sudah atur semuanya untuk ibadah ya, tetapi akhirnya karena kondisi dan keadaan bangsa kita ya, kota kita, akhirnya kita harus ibadahnya secara online. Tapi senang boleh kembali bertemu di sore hari ini ya, di bulan September. Ada lagu katakan ini katanya September ceria ya. Coba boleh lihat dulu kiri kanan ya. Ini ceria apa mendung ya, apa setengah ceria, tapi saya percaya sore hari ini setiap kita ceria. Amin. Karena Tuhan pengharapan kita. Oke, silakan multimedia boleh ditayangkan. Pesan buat kita di bulan September ini adalah kelihatannya kayaknya nggak rohani judulnya ya. Karena ini kadang-kadang muncul mungkin di handphone kita lagi dengar Spotify kah ya, kita lagi lihat YouTube kah ya, kita lihat yang lain kah ya. Apa tulisannya? Pause ya. Sama-sama katakan pause. Saya tidak tahu, kita mungkin lagi jalan ya di dalam kehidupan kita, lagi semangat gitu kan. Tiba-tiba mungkin seperti Tuhan gitu ya, lagi pencet gitu. Set. Pause dulu gitu kan. Michael lagi lari gitu kan, lagi semangat gitu, udah di sana finishnya gitu. Tiba-tiba di pertengahan pause gitu kan. Yang kuliah lagi semangat juga kuliah, tiba-tiba pause. Yang bekerja juga lagi semangat bekerja, pause. Yang lagi apa lagi ya? Yang lagi belajar kah? Yang lagi berusaha? Lagi semangat-semangatnya tiba-tiba pause. Dan kadang-kadang kita nggak mengerti ketika hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kembali lagi, Tuhan mau kita mengikuti dan mengerti apa yang menjadi rencana dan keinginan Tuhan. Dan kembali lagi ya, kalau kita lagi nonton ya di YouTube kita ya, kita lagi pause. Pertanyaan saya, apakah film tersebut sudah selesai? Belum ya. Karena mungkin kita lagi paket ya, lagi nonton ya. Kita pause dulu gitu kan, kita keluar dulu ya, ambil paket dulu, mungkin boleh difoto juga Pak, Bu, boleh, oke difoto dulu, kemudian kita masuk lagi ke ruangan tamu kita, ruang kamar kita, ke koskan kita play lagi gitu kan, karena belum selesai ya, di pause dulu ya, karena kita pengen sebuah film tersebut bisa sampai kepada endingnya, sampai selesainya, supaya kita mengerti, oh ternyata film ini atau musik ini ternyata lengkapnya seperti ini. Ternyata keren juga ya. Artinya apa? Di dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita di-pause dulu oleh Tuhan ya. Tetapi kembali lagi, cerita kita belum selesai. Amin. Cerita hidup kita belum selesai, masih berlanjut. Memang kadang-kadang ketika orang ada di posisi ini ya, kadang-kadang ada yang berpikiran pendek. Mengatakan mental health lah dan sebagainya ya, ujung-ujungnya pengen bunuh diri ya, pengen nabrakin diri dan yang lain-lain. Tetapi ketahuilah Tuhan belum selesai dengan kita. Boleh katakan di kiri kanan, Tuhan belum selesai denganmu, dengan hidupmu, dengan keluargamu, dengan pekerjaanmu, dengan usahamu ya. Mungkin kita katakan mungkin udah end, tapi belum nih ya. Endnya masih ada situ kalau kita lihat ya. Itu masih di pause, udah mau hampir selesai ya. Hidup kita belum end ya, belum selesai, mungkin masih di pause ya. Pause artinya apa ya? Artinya istirahat. Artinya ada jeda. Ya. Kalau di dalam Mazmur ya, kalau kita baca Mazmur ada tulisan yang namanya selah. Artinya apa? Berhenti sejenak. Kalau kita melihat kondisi bangsa kita, ya, sepertinya kayak minggu lalu gitu kan, di pause Tuhan dulu gitu ya. Kita udah semangat pengen mengakhiri akhir bulan Agustus ya, ketemu bersama-sama dengan teman beribadah ya. Kok tiba-tiba langsung di pause gitu ya. Ya yang pengen mungkin healing ya enak juga ya, karena langsung diliburkan juga, beberapa kantor langsung work from home ya. Anak-anak sekolah juga langsung PJJ lagi ya. Pembelajaran jarak jauh, tiba-tiba di pause semuanya ya.
Yang juga yang usaha juga nggak bisa mungkin buka toko, buka warung dan yang lain-lain ya, di-pause dulu. Ya. Jadi kembali lagi dalam kehidupan kita ya, terkadang kita mengalami hal-hal yang seperti ini. Kita sudah setting semuanya, ketemu orang, rapat dan sebagainya, tetapi semuanya berubah karena ada sesuatu yang terjadi ya. Contoh ya, biasanya kita kalau liburan kan kita sudah atur ya. Kita mau liburan kemana nih ya? Ke Bali kah? Ya. Ke Singapura kah? Ke Hong Kong kah? Dan yang lain-lain, ke China kah? Atau mungkin mau retret juga, kita sudah atur semuanya. Bahkan orang juga sudah atur juga, pokoknya ini me time saya, jangan diganggu. Artinya apa? Waktu saya ya, waktu menyendiri saya. Ini bukan waktu, bukan we time ya, bukan waktu bersama-sama, tapi izinkan saya me time sendiri. Itu adalah hal-hal yang kita sudah rencanakan. Tetapi ada hal-hal yang kita nggak rencanakan. Ya. Ada yang berencana sakit di sini? Nggak ada ya. Ya. Beberapa minggu yang lalu ya, Om Maria sakit. Nggak pernah direncanakan. Ya. Mengalami seperti pause gitu ya. PHK, adakah pernah yang merencanakan PHK? Kecuali memang ya, memang pengen dipecat gitu ya. Kita jadi ugal-ugalan gitu di dalam pekerjaan kita ya. Siap-siap berarti itu dari kita sendiri yang sedang memang pengen untuk berhenti ya. Kerusuhan ya. Seperti kemarin demonstrasi menyuarakan pendapat, silakan, apalagi juga di gereja kita banyak mahasiswa, banyak anak-anak muda. Saya juga di grup kita juga saya beritahu juga, silakan menyuarakan suara ya sebagai anak muda ya, karena negara mengizinkan hal tersebut. Tapi kalau bakar DPR ya, bakar halte ya, bakar kantor polisi, itu kriminal ya. Itu pidana ya. Beberapa sudah ditangkap. Di mimbar ini saya perlu sampaikan ya. Sesuatu kebenaran saya harus sampaikan, sesuatu aturan saya harus sampaikan ya. Kita tahu bagaimana menyuarakan suara pendapat kita bagi negeri kita karena itu diberikan kesempatan. Tujuannya apa? Ya. Supaya pemerintah tidak anti kritik ya, menerima setiap masukan yang ada dan masukan itu baik ya. Orang aja di restoran ya, kritik dan saran, gimana Pak masakannya hari ini? Oh enak. Tujuannya apa? Biar kokinya itu ya terus gitu. Oh kayaknya kurang nih, dia berbenah lagi. Makin hari makin baik ya. Kalau pemerintah anti kritik ya kasihan nanti gitu kan, makin hari bisa jadi makin buruk ya. Tapi kritikan saya percaya adalah sesuatu yang akan membangun. Amin. Bencana alam ya. Kemudian apa? Pembatalan ya. Cancellation dan yang lain-lain yang tercancel di dalam kehidupan kita. Saya percaya ada rencana dan kehendak Tuhan di balik itu semua. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Saat pause itu terjadi dalam hidup kita. Kita akan belajar bersama-sama ya. Ketika sepertinya hidup ini tiba-tiba langsung berhenti. Ada pembatalan yang terjadi ya. Ada masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada PHK ya. Buat anak-anak muda mungkin diputus pacar ya. Mau masuk September ceria kok di awal September langsung kita selesai ya. Akhirnya bukan September ceria lagi ya. Jadi nangis jadinya, jadi sedih. Tapi kita harus melihat ya, ada rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama ya, apa yang kita lakukan saat pause terjadi dalam hidup kita, yaitu kita harus koreksi diri. Multimedia, next. Sama-sama kita katakan koreksi diri. Amin. Yang harus kita lakukan ketika sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita, sepertinya berbeda dengan apa yang kita inginkan, kita rencanakan, kita harus koreksi diri. Ketika kita misalnya menaik mobil kita, tiba-tiba sudah ada lampu indikator menyala di situ. Ya. Apakah bensinnya habis, apakah olinya habis, berarti kita harus berhenti. Itu ada sesuatu yang sedang di warning kepada kita. Berarti waktunya mobil harus ganti oli, waktunya diservis, waktunya isi
bensin. Perlu ada sesuatu yang dikoreksi di mobil tersebut. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Mari kita lihat bersama-sama firman Tuhan ini. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Ini ada problem nih di ujungnya ini ya. Udah di awalnya keren banget gitu kan. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan, kamu akan dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi dikatakan kamu enggan. Biarlah setiap kita di tempat ini, ketika sesuatu datang di dalam kehidupan kita, sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan terjadi di dalam kehidupan kita, PHKK, mungkin hubunganmu sedang terputus, ya, hubunganmu lagi tidak baik, ya, engkau ditipu oleh orang, engkau dijatuhkan oleh orang, apapun juga yang kita alami dalam kehidupan kita, biarlah respon kita koreksi diri, sebagaimana firman Tuhan berkata, dengan apa? Bertobat dan tinggal diam. Katakan bertobat. Ya. Itu penting sekali di dalam kehidupan kita. Ya. Waktu-waktu di mana mungkin masalah terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Mari kita belajar terlebih dahulu untuk tinggal tenang, ya, tinggal diam, dan kita mulai koreksi diri kita. Tuhan, adakah yang salah di dalam kehidupanku, ya, sehingga bisnisku ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang aku harapkan? Adakah aku mungkin lebih mengandalkan kekuatanku, lebih mengandalkan orang lain, lebih mengandalkan backingku dibanding Tuhan? Itu kan koreksi kan. Di dalam yang berpacaran juga ya, apakah aku mungkin terlalu dominankah, terlalu arogankah? Ya. Semua harus dikoreksi. Yang kuliah juga, yang sekolah juga, kalau nilainya juga ambruk juga ya, itu perlu koreksi besar-besaran ya. Kenapa nilaiku ini kok menyala semuanya? Mestinya rohku menyala-nyala dan melayani Tuhan. Kenapa jadi nilaiku menyala-nyala? Itu perlu koreksi yang luar biasa. Artinya apa? Perlu lebih lagi fokus untuk belajar. Mungkin terlampau ya, ke distrak ke hal-hal yang lain ya. Mestinya belajar tapi kok nonton, mestinya belajar kok jalan sama teman, mestinya belajar kok lebih main games dan sebagainya. Koreksi itu penting di dalam kehidupan kita. Amin. Semuanya kita perlu koreksi untuk kebaikan kita. Ya. Dengan bertobat dan tinggal diam. Di Alkitab diceritakan satu tokoh yang luar biasa. Kehidupannya ya, dia ada panggilan Tuhan sebenarnya, ada tugas Tuhan juga di dalam kehidupannya. Tetapi dia buat jalan sendiri ya. Sudah Tuhan tuntun, Tuhan pimpin dia untuk berjalan di dalam tujuan Tuhan. Tetapi dia buat jalan sendiri, dia melawan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga di dalam perjalanan kehidupannya, bukan dia yang susah, orang lain pun juga ikut susah. Ternyata saya merenungkan di dalam kehidupan kita, ketika Bapak Ibu Saudara tidak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, mohon maaf saya katakan, bisa jadi kalau kita berkeluarga, keluarga kita pun juga ikut susah. Ketika suami tidak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, istri dan anak-anaknya pun juga jadi ikut susah. Karena apa? Perbuatan sang suami. Atau sebaliknya juga sang istri, pasti akan ada dampaknya. Di dalam perusahaan juga seperti itu. Baik itu pemimpin, baik itu karyawan yang ada aja salah satu mungkin di dalam usaha kita ya, yang melakukan masalah, pasti juga kena juga dengan yang lain juga ya. Akan terkena imbasnya juga dengan perusahaan kita, pemimpin kita, karyawan kita, dan semuanya akan kena imbas. Ya. Kita melihat pun juga gitu kan ya, nggak perlu ditutupi, Bapak Ibu Saudara pun juga lihat ya, beberapa anggota-anggota dewan pun juga ya, yang rumahnya dijara dan sebagainya ya.
Yang anggota dewan siapa? Kenapa kok kena rumah gitu kan? Kok kenapa bisa pakaian istri lah, ya, pakaian suami lah gitu kan? Mobil yang lain diangkut gitu ya. Kenapa nggak dipilah-pilah? Suaminya aja gitu. Kenapa ikut-ikut anak punya mobil-mobilan mungkin juga dibawa, kucing juga keikut angkut juga dan semuanya. Ya. Realita kan kita semua kan lihat gitu. Ya. Ternyata di Alkitab ya, ada seorang yang ketika dia tidak berjalan di dalam kehendak Tuhan, hidupnya susah dan satu kapal pun juga ikut susah juga. Siapakah dia? Yunus. Puji Tuhan ya. Nanti dapat hadiah setelah ibadah ya. Puji Tuhan ya. Yunus 1 ayat yang ke-8 ada di layar, saudara bisa juga buka di Alkitab Bapak Ibu Saudara. Yunus pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Berkatalah mereka kepadanya. Siapakah mereka ini? Orang-orang yang di kapal. Mungkin juga nakodanya juga sama awak kapal di situ. Berkatalah mereka kepadanya, kepada Yunus, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahut Yunus kepada mereka, aku seorang Ibrani. Keren loh, perhatikan ini. Aku takut akan Allah. Mungkin jemaat NLCC ya, ikut home juga. Allah yang empunya langit yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa apa? Iya, sama-sama kita baca. Ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukan kepada mereka. Ternyata sudah di-spill ya. Yunus sudah curhat ya, karena namanya orang di kapal kan pasti kenalan kan, lu namanya siapa ya, dari mana, tinggal di mana ya. Akhirnya dia ngomong ya. Ternyata orang-orang di kapal sudah tahu cerita daripada Yunus. Gua lari dari panggilan Tuhan. Waduh, dia bangga banget gitu ya. Tadinya Tuhan suruh pergi saya ke Niniwe, saya ikut, pokoknya saya ke Tarsis gitu kan. Dengan bangganya dia ngomong seperti itu. Dan dikatakan sini ternyata dia sudah ngomong terlebih dahulu. Dan ketika ada masalah tersebut, dia lagi ada di mana? Di bawah kapal tersebut ya. Lagi ngapain dia? Tidur ya. Bobo-bobo ya. Orang lain udah wah gitu kan. Ini kita udah ini bakalan karam nih kapal gitu kan. Tenggelam nih kita semua ya. Udah dia lari daripada Tuhan, tidur lagi. Mari katakan di kiri kanan, hei bangun ya. Kadang-kadang ya, sekeliling kita ini sudah mau tenggelam gitu kan. Kita masih tertidur di dalam kesalahan kita ya. Kita biarkan orang lain, kita biarkan keluarga kita biarkan orang lain susah. Jangan biarkan ya orang lain jadi susah. Makanya saya sampaikan juga di anak-anak kampus di grup gitu kan, ingat papa dan mama. Jangan kita pergi demo gitu kan. Mereka doakan kita kena batu gitu kan, berdarah. Kirim kabar ini anak soluka gitu kan. Bagaimana ini sudah patah kaki lagi satu gitu kan. Ini bagaimana tolong kirim uang lagi ini untuk pengobatan. Jadi masalah lagi ya, saya harus turun tangan lagi karena pengembalaan kan. Tapi puji Tuhan tidak ada kabar bahwa ada yang patah kaki atau kena lemparan gitu kan. Semua sehat ya, Marice ya. Ya Ner ya. Puji Tuhan ya, ini domba-domba yang luar biasa. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau? Ya. Karena ternyata setelah mereka lihat, ini ternyata penyebab daripada gelombang laut ini, kapal ini bakalan tenggelam ini, kayaknya kita sudah simpulkan si Yunus ini. Ya. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora, makin jadi tuh ya. Ini harus ada nih, puji Tuhan nih, puji Tuhan Yunus nih ya. Setelah pengoreksian diri ya. Ini saya bilang, ini hebat juga nih Yunus ya. Sahutnya kepada mereka, sama-sama kita baca. Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa kenapa akulah badai besar ini menyerang kamu.
Wah, kan? Orang kan semua pengen hidup ya. Tapi di ending daripada masalah yang menerpa kapal tersebut, ya, Yunus sadar, aku ini biang keroknya. Ya. Aku yang ini yang bikin masalah nih gitu kan. Dan dia kata, angkat saya. Buang kita ya. Buang saya gitu kan. Buang saya ke laut ya. Kayak lagu sekolah minggu ya, Yesus angkat dosaku dan buang ke laut ya. Ternyata sudah ada yang terlebih dahulu nih ya, Yunus ya. Yunus angkat saya karena saya ini yang bikin dosa ya. Saya yang bikin kalian semua makin diterjang ketika dilempar ya ke dalam laut. Akhirnya jadi reda. Orang-orang itu selamat. Tapi kembali lagi, saya mau katakan sore hari ini, kegagalan kita, dosa kita, kesalahan kita tidak akan menggagalkan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Kemarin di doa puasa pengerja saya sampaikan, ada kesempatan kedua. Katakan kiri kanan, masih ada kesempatan. Ada kesempatan kedua. Second chance dalam kehidupan kita. Amin. Ada kesempatan kedua. Ya. Jangan dibuat end kalau Tuhan masih buat pause dalam hidup kita ya. Kayaknya Tuhan kayaknya sudah end aja nih gitu kan. Gua jatuhin aja nih diri gua dari apartemen gitu kan. Gua cari mana kereta cepat gitu kan, biar lebih keren gitu. Bus gitu kan. Gua tabrakan diri gua. Jangan ya. Tuhan belum selesai. Kegagalan kita ya bukan akhir dari segalanya. Masih banyak cerita-cerita indah. Terus puitis nih Pak Pendeta ya. Yang biarlah kita ukir itu semua sehingga menjadi seperti apa ya, buku yang indah, ya, warisan yang indah bagi anak cucu kita. Keren kan? Kalau anak cucu daripada Kamoris gitu kan, Kamoris seorang yang mencintai Tuhan, seorang pemuji penyembah worship gitu kan, seorang yang sangat dihormati dan diberkati oleh Tuhan menjadi panutan. Oh itu luar biasa gitu kan? Kayaknya kita membuat karya yang luar biasa, kita pun juga meninggal, orang ke kuburan kita pun juga, wah, memang kita ingat dia. Dia baik sekali gitu kan. Ini kayaknya memang orang gitu kan tidak dilupakan ya kebaikannya. Tapi kalau sebaliknya nggak usah lihat kuburannya gitu kan, lewat aja gitu. Kayaknya orang ini nggak layak untuk dikunjungi, kuburnya pun juga nggak perlu gitu. Karena apa? Mungkin meninggalkan kesan yang buruk. Tapi saya percaya kita semua di tempat ini ketika masalah melanda kehidupan kita, biarlah kita berkata, Tuhan ini aku. Kalau ada yang harus aku putuskan dalam hidup ini, aku akan putuskan. Dan kita melihat Yunus, dia tahu dia salah, dan dia tahu juga ini Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan dia. Dia kata, lemparkan aku. Dan ketika dia lempar, pertanyaan apakah dia mati? Dia tidak mati. Tuhan utus ada ikan yang besar, kemudian menelan Yusuf. Ya. Dan di dalam perut ikan pun juga, di situ dia menangis, di situ dia bertobat luar biasa. Dia dipulihkan kembali oleh Tuhan. Dan ikan tersebut membawa Yunus kembali di dalam destiny Tuhan yang indah. Amin. Mengapa pertanyaan, kenapa orang Niniwe begitu percaya dan dengar suara daripada Yunus? Karena Niniwe adalah sebuah kota, ya, sebuah bangsa yang percaya dan menyembah kepada ikan yang besar. Dan ketika Yunus itu bisa keluar dari mulut ikan yang besar itu, mereka berkata, ini bukan orang sembarangan ini. Ini dewa nih, ini Tuhan nih. Dan Yunus berbicara akan pertobatan dan mereka semua dengar, berpuasa dan sebagainya. Dan puji Tuhan, Niniwe diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Sebab itu mari ketika kita putuskan, Tuhan aku bertobat, aku mau kembali kepada rencana Tuhan yang indah, maka Tuhan sendiri akan membawa kita. Kadang-kadang kan kita bingung, gimana Tuhan? Gue udah bertobat, memulai dari mana nih? Kadang-kadang kita bingung ya, memulai dari mana nih? Tapi ketika kita berserah kepada Tuhan, ada aja caranya Tuhan. Apakah ngutus teman kita, bro, lu lagi di mana? Yuk ikut home yuk ikut gereja yuk ikut komunitas yuk. Akhirnya ternyata kita menemukan kehendak Tuhan. Karena mungkin kita menyadari, kayaknya kita sudah jauh daripada Tuhan. Ya.
Kita sudah buat cerita yang nggak benar di luar sana. Tapi saya percaya Tuhan sanggup hapus cerita itu dan bisa buat cerita yang baru, yang indah di dalam kehidupanmu. Amin. Jadi mari ketika kita putuskan, ketika Yunus putuskan untuk kembali bertobat kepada rencana Tuhan, dia dibawa ke Niniwe. Saya percaya juga ketika kita bertobat, kita koreksi diri, Tuhan akan kembali kita untuk dibawa kepada rencana dan kehendak Tuhan. Pertanyaannya, kenapa Yunus tidak mau ke Niniwe? Karena orang-orang Niniwe itu membantai keluarga Yunus. Kalau mau dikatakan kepahitan, sangat pahit banget. Menginjil membawa isi hati Tuhan kepada orang yang pernah berbuat dosa dan berbuat jahat kepada keluarga Yunus. Yunus nggak suka. Bisa sih pergi, mungkin kabarnya lain. Tunggang balikan gitu kan, hancurkan. Nah kalau itu Yunus pergilah ke Niniwe gitu kan. Pokoknya kamu berdoa aja, belerang turun gitu kan, api turun, petir turun gitu kan, sambar semua orang Niniwe biar mati. Kalau mungkin perintahnya seperti itu, oh Yunus siap gitu kan. Memang itu orang-orang yang bikin susah keluarga saya, keluarga yang bantai semua keluarga saya. Tapi kita melihat bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada sakit hatinya Yunus. Amin. Ini yang perlu kita sadari di dalam kehidupan kita. Bagi Yunus tidak mudah, tapi ketika di dalam perut ikan tersebut, dia menemukan bahwa Tuhan, bahkan ketika dia selesai juga menyampaikan pesan Tuhan juga, dia melihat orang-orang Niniwe itu bertobat. Dan Tuhan katakan, bagaimana aku tidak mengasihi Niniwe yang tidak mengenal tangan kiri dan tangan kanan. Artinya apa? Enggak kenal kebenaran. Tapi kasih Tuhan luar biasa bagi Niniwe. Dalam hidup ini kadang-kadang mungkin ada orang-orang yang kayaknya, Tuhan dia kayaknya nggak layak dapat berkat. Kayaknya kutuk sih gitu kan. Kalau kutuk sih cepat Tuhan saya lepaskan ini gitu kan, saya doakan gitu kan. Kalau kutuk siap Tuhan ini gitu. Tapi ini kekristenan mengajar kita ditampar pipi kiri kasih pipi kanan, kayaknya nggak fair gitu. Kalau saudara alami Tuhan kok mengampuni lagi. Murid Yesus pun juga, Petrus sudah stres juga sampai bertanya, Tuhan, sampai berapa kali Tuhan? Saya harus mengampuni. Mungkin Petrus bilang kayaknya 3 aja Petrus gitu kan. Yang pertama oke lah, yang kedua tapi 3 sudah nggak ada belas kasihan lagi. Tapi apa jawabannya? 70 kali 7 kali. Artinya tidak terhingga. Tidak terbatas. Pengampunan itu tidak terbatas. Mungkin Tuhan ajar kita juga jangan menjadi bodoh Ada orang-orang yang memang harus kita ampuni, tapi mungkin kita sudah nggak bisa berjalan dengan dia lagi. Daripada saudara terus dijahatin, bahkan saudara terus berbuat dosa, mau gimana juga. Ada keputusan-keputusan di mana saya ampuni kamu, tetapi kayaknya perjalanan kita sudah berbeda. Bukan karena kepahitan, bukan. Kayaknya gua dekat lu, jadinya makin dekat dengan Tuhan gitu kan. Makin berbuat dosa. Saya harus putuskan untuk saya mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang kedua, kita lihat sama-sama Apa yang kita lakukan ketika pause itu terjadi dalam hidup kita? Nantikan Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Ketika masalah, tantangan kan kita butuh kekuatan Ketika sakit memang benar kita butuh dokter Tapi lebih lagi kita butuh dokter di atas segala dokter. Ketika kita ditipu benar mungkin kita ada pengacara, bisa ngurus secara hukum gitu kan untuk sebuah tuntutan atau hal-hal yang lain. Tapi kembali lagi, lebih daripada semua yang ada di dunia ini, kita butuh Tuhan di dalam kehidupan kita. Berharap hanya pada Tuhan dan bukan manusia. Andalkan Tuhan. Nantikan Tuhan. Kadang-kadang ketika pause itu terjadi dalam hidup kita, Tuhan hanya mau katakan, Michael, taruh kekuatanmu kepadaku. Amin. Lika, taruh kekuatanmu kepadaku. Biar aku yang turun tangan
Beci, Claudia, taruh kekuatanmu kepada Tuhan. Dan mereka akan melihat bagaimana kekuatan Tuhan ya turun di dalam kehidupan mereka. Terhadap kita semua di tempat ini. Amin. Andalkan Tuhan. Artinya apa? Selalu terhubung dengan Tuhan. Yesus memberikan teladan buat kita, dia sebagai manusia. Bagaimana cara terhubung Yesus kepada Bapa ketika dia menjadi manusia? Dia berdoa. Pagi-pagi benar dia berdoa. Yesus memberikan teladan buat kita. Dia cari Bapa di sorga sebagai seorang manusia. Segala apa yang dia akan lakukan sepanjang hari itu dalam pelayanan, dia berdoa, dia cari Tuhan. Dan saya mengucap syukur di tempat kita ada doa pagi ya. Tentu Bapak Ibu juga pasti ada doa pagi juga masing-masing di rumah ya. Kalau mau gabung juga boleh, silakan ya. Tapi pastikan kita terus terhubung dengan Tuhan. Yesus bahkan di tengah-tengah pun juga kesibukan dia juga. Dia tahu juga waktunya istirahat. Dia tarik diri lagi untuk ke tempat yang sunyi. Untuk apa? Berdoa. Amin. Sama dengan kita juga kan. Kadang-kadang udah capek, ke coffee shop dulu, ngopi dulu ya. Biar tenangkan diri ya. Itu tentu buat tubuh kita, buat jiwa kita, pikiran kita supaya tenang gitu kan. Tapi kembali lagi, ada doa di mana kita berbicara kepada Tuhan dan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Selalu terhubung dengan Tuhan. Dan yang terakhir ya, ketika pause itu terjadi dalam kehidupan kita, sesungguhnya Tuhan mau kita memiliki teman-teman yang mendukung. Amin. Mungkin Tuhan lihat kayaknya teman lu ini bukan membawa kamu makin dekat dengan Tuhan. Kayaknya temanmu ini tidak membawa kamu menjadi serupa seperti Kristus ya. Kayaknya gua lihat lu udah makin seperti hantu. Udah kayaknya udah beda kamu. Mari ya, saya bersyukur di sini saya bilang komunitas gampang kita buat. Kita klik sama siapa, bangun itu hubungan ya. Saya nggak bisa paksakan, ini harus sama ini sama saudara semua ya. Bahkan ketika udah di launch nanti kan udah pada kumpul tuh ya. Kalau sudah pada kumpul, sudah pada ngopi dan ngobrol, biasanya udah tersambung. Tinggal kita lihat lagi, minggu depan dia duduk sama siapa tuh. Minggu depannya lagi dia duduk sama siapa. Mungkin pertama duduk di sini masih ngobrol. Nanti kita nggak tahu, mungkin di luar ibadah pun juga bisa ketemu di mana. Syukur-syukur Pak Patrick ya, mungkin ada yang dapat jodoh juga ya. Ya haleluya gitu kan. Ngobrol-ngobrol gitu kan, kayaknya cocok nih gitu kan. Kayaknya perlu diseriuskan gitu kan. Kayaknya nilai-nilai juga mantap juga. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Berarti kalau ada yang akan menikah berarti Bapak Ibu Saudara yang pertama kali. Teman-teman lah, bukan Bapak Ibu ya. Teman-teman yang pertama kali nih. Karena gereja ini belum ada yang diberkati nih ya. Dalam pernikahan berarti saudara lah yang akan menjadi yang diberkati di gereja ini untuk pertama kalinya. Amin ya. Sudah mari miliki ya teman-teman yang mendukung. Yang sudah punya pasangan sudah cukup ya. Sudah selesai hidup kita ya, sama saya juga ya. Tidak boleh tambah ya. Kekristenan tidak menambah istri atau suami. Satu aja cukup ya. Itu pun juga nggak habis. Amin ya Ner ya. Yang lain mungkin bisa 4, 3, 5 gitu kan. Kita satu cukup ya. Ini perlu memang anak-anak muda didasari dulu gitu kan. Takutnya pengen nambah lagi. Satu aja cukup ya. Tidak menikah pun juga tidak masalah juga. Lebih enjoy lagi gitu kan. Manusia ini kadang-kadang bingung-bingung juga ya. Dulu sendiri pengen berdua. Begitu berdua pengen sendiri. Artinya Tuhan bingung. Lu maunya apa gitu ya. Oleh itu mari kita enjoy aja dengan hidup ini. Saya nggak tahu mungkin kamu harus pengen sendiri ya. Nggak masalah. Yang penting beliau enjoy gitu kan. Tapi kalian pengen menikah juga ya. Puji Tuhan ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sebaliknya, ya, pergaulan yang baik akan membuat kita semakin baik. Ya. Pilihlah dengan siapa kita berteman. Kita milih sepatu, ya, milih buah-buahan, milih produk, pasti pilih yang baik. Pilih teman juga, pilih yang baik. Kasih ingat dulu kiri kanan. Pilih teman, pilih yang baik. Bukan berarti juga akhirnya kita juga tidak berteman dengan yang lain. Pastikan keberadaan kita, mungkin kita kayaknya orangnya nggak baik. Pastikan ketika kita gabung dengan dia jadi baik gitu. Bukan akhirnya juga kita jadi eksklusif juga ya. Kayaknya gue yang paling baik gitu kan. Lu kayaknya jahat enggak, lu jahat enggak gitu. Enggak juga seperti itu.
Nanti bagaimana kita jadi terang dan garam dunia gitu kan? Bagi dunia ini kayaknya kita jadi eksklusif ya. Tetap kita membawa terang Tuhan ya. Ketika kita bergaul dengan orang jahat, pastikan orang jahat itu bertobat ya, Ner, gitu kan? Jangan kita yang jadi jahat, jangan ya. Kita sendiri yang bisa menakar kekuatan iman kita ya. Kalau kita belum kuat jangan gitu kan. Saya misalnya gitu kan, saya pengen pelayanan ke pelacur-pelacur. Di mana nih tempat pelacuran di Jakarta, saya akan datangi gitu kan. Kalau saya belum kuat ya, saya bisa jatuh nanti. Di mana Pak Supratman? Kok nggak pulang-pulang? Kayaknya sudah di pelacuran. Katanya judulnya katanya mau penginjilan gitu kan. Kenapa akhirnya diinjili di sana, sudah tinggal di sana? Ya. Saya mencobai Tuhan dan mencobai diri saya sendiri. Kecuali memang ada panggilan Tuhan yang khusus dan saya panggil tim misalnya gitu kan. Kristi, Pak Patrick, ayo kita jalan sama-sama penginjilan. Ada saling mengawal gitu kan, membisikkan satu dengan yang lain. Jangan Pak gitu kan. Firman aja Pak, jangan sentuh Pak. Firman aja, oke sampaikan firman, selesai pulang gitu kan. Kalau ada yang tarik tangan kita, jangan Pak. Karena ada yang mengingatkan. Takutnya juga yang kiri kanan lemah juga Pak. Ayo Pak. Jadinya repot juga gitu kan. Ini kayak teman ini bukan teman mendukung gitu kan. Justru ini teman kayaknya juga, wah ini bisa terjerumus juga ke dalam dosa. Berarti ya memang bukan panggilannya ke sana ya. Jangan paksakan diri ya. Jadi pilihlah dengan siapa kita berteman ya. Jangan dengan pencemooh. Ya. Teman saya bilang, aduh bro gitu kan. Gue udah pusing nih dengan teman satu nih. Tiap ketemu bukannya tambah pikiran jadi segar kuat gitu kan. Kayaknya toksik banget gitu kan. Kayaknya gue diracunin gitu. Pusing saya. Ya saya bilang ya kalau udah lu pusing ya udahlah gitu kan, mungkin ya diberitahu dengan baik-baik gitu kan. Dan puji Tuhan saya lihat juga akhirnya sudah emang udah nggak berteman lagi. Terus saya gimana? Puji Tuhan sudah lebih tenang gitu ya. Puji Tuhan berarti memang pertemanannya ya nggak baik pada waktu itu ya. Bikin sakit kepala ya. Ya kalau kita bergaul dengan pemarah ya akhirnya kita terlatih juga akhirnya gitu kan. Jadi pemarah. Tapi saya percaya kalau nggak bergaul dengan Yaner ya jadi peramah ya. Yang tadinya pemarah ya. Yang tadinya darah tinggi jadi darah rendah. Darah stabil lah ya. Ya. Yang tadinya mungkin ngegas terus gitu kan. Tapi akhirnya mulai dipulihkan oleh Tuhan ya. Mulai ya menyampaikan mungkin yang keras mungkin tapi dengan balutan yang manis gitu kan sehingga wow, itu menjadi berkat bagi orang ya. Yang tadinya mungkin gabung dengan pemabuk ya, akhirnya dirubah oleh Tuhan ya. Penjudi ya. Judi online kan sendiri tuh ya. Itu kita sendiri ya. Jangan judol-judol ya. Jemaat Tuhan di tempat ini. Pakai uang kita, tabunglah ya. Biar kekumpul nanti bisa beli sesuatu atau pakai sesuatu ya. Tukang selingkuh apalagi ya. Jaga diri kita ya. Kalau kita bergaul dengan mata keranjang ya. Akhirnya kita kayaknya kok gue mirip sama dia nih gitu kan. Lama-lama kok gue gak setia lagi nih sama istri, sama suami ya. Apalagi sama pacar juga gitu kan. Begitu dicek ternyata di sana ada pacarnya, di sini ada pacarnya. Aduh, kok banyak banget pacarnya gitu kan. Kalau yang seperti itu buat wanita-wanita nona-nona di tempat ini ya, diputuskan aja ya. Sudah kelihatan gitu bagaimana nanti ke depannya. Ya. Kecuali dia memang putus dan cari yang lain ya, silakan gitu kan. Dilihat juga kesetiaannya ya. Pikiran yang negatif dan kotor. Pilihlah juga teman-teman ya. Kayaknya berteman sama dia kayaknya lebih banyak yang kotor-kotor nih gitu kan. Kecuali kita bisa ya membersihkan dia, puji Tuhan ya. Yang teman kita yang pikiran kotor jadi pikiran positif, begitu gaul dengan Yaner, ya puji Tuhan. Kita udah juga belajar juga di Beyond Success ya. Bagaimana sikap kita, pikiran kita harus positif juga, puji Tuhan. Kalau kita bisa mempengaruhi hal yang positif. Tapi kalau sudah, waduh kita udah angkat tangan juga, orang lain sudah angkat tangan ya, sudah berarti kita mundur aja gitu kan. Biar Tuhan yang jamah orang. Terus kayaknya udah terlalu kotor gitu pikirannya ya. Perlu mungkin pencucian dari sorga kali ya. Yang model-model seperti itu ya. Udah diberitahu gitu kan. Kayaknya pikirannya kotor banget gitu kan. Kayaknya memang perlu gitu kan. Tuhan darah Yesus yang menyucikan pikirannya. Ya. Tentu mari ya. Ada pepatah yang berkata, pepatah bijak yang berkata, next ya. Tunjukkan siapa temanmu. Sama-sama kita baca yuk. Dan aku akan tahu siapa dirimu. Tunjukkan siapa temanmu
dan aku akan menunjukkan masa depanmu. Amin. Kalau kita berteman dengan orang yang positif, ya, orang yang suka belajar, cari orang yang suka belajar, ya, orang yang suka bertanya, ya, pikirnya itu jalan gitu kan, bagus ya. Jangan yang pikirannya mampet gitu kan. Akhirnya kita kayaknya bawaannya mampet terus gitu pikiran kita, ya. Pikiran-pikiran yang kotor dan yang lain-lain, ya. Temukan, ya, teman-teman yang benar-benar yang bisa bawa kita terbang tinggi. Ya. Bertemanlah kalau kita mau ibaratkan dengan orang-orang yang seperti elang itu, di bawah naik kita. Ya. Jangan yang ayam, ya, jadi pecel lele kita. Atau bebek, ya. Jadi pecel bebek kita, ya. Nggak ada ditulis itu kan, pecel Raja Wali, nggak ada, ya. Pecel elang, nggak ada, ya. Adanya pecel lele, ya. Ayam dan yang lain-lain, ya, ya. Jadi kembali lagi, ya, mari mulai temukan. Yang terakhir, ini satu hal yang luar biasa, ternyata dari Raja Wali atau burung elang, ya, ternyata dia punya siklus di dalam kehidupannya. Dia harus mengalami paus di usia 40 tahun, katakan 40 tahun. Karena apa? Di usia 40 tahun itu, ternyata Raja Wali itu sudah makin tua, ya, parunya itu sudah mulai bengkok, ya, nggak kuat lagi. Dan itu harus dia bantingkan, dia harus benar-benar patahkan itu, dia pukul kemana? Bukit Batu. Jadi pada usia 40 tahun, dia terbang naik ke atas, cari di situ Bukit Batu yang tinggi, ya. Kemudian dia mulai benturkan, ya, parunya, sampai paru itu copot. Supaya apa? Muncul paru yang baru. Saya diberikan pengertian juga. Mungkin mulut-mulut kita ini juga, ya, termasuk mulut saya juga, ya. Kayaknya kalau mulut saya ini ember, ya, kayaknya perlu dipatahkan juga, ya. Atau mulut bocor gitu, ya, kayaknya mesti di saya Tuhan di usia 40 tahun ini seperti Raja Wali, Tuhan, harus kayaknya nih moncong ini, mulut ini kayaknya perlu diplester dulu gitu kan, supaya ini mulut juga jangan sembarang juga ngerocos juga gitu kan. Ada kan orang gitu kan sembarang aja ngomong, orang lain sudah terluka hatinya gitu kan. Ngomong aja, kita perlu Bapak Ibu Saudara, ya, ketika masuk paus di dalam kehidupan kita, ya, bergantilah perkataan kita yang benar, ya. Kemudian dia cabut kukunya, ya. Mungkin yang suka cakar-cakar istri kak atau suami kak, ya. Cakar mencakar, ya. Cabut kuku juga, ya. Mencabut bulunya agar lepas. Supaya apa? Tumbuh lagi kuku yang baru, ya, dan bulu yang baru. Apalagi kemudian dia akan membiarkan semuanya itu tumbuh. Paru yang baru, kuku yang baru, bulu yang baru, dan setelah itu, ya, ketika dia mengalami paus di dalam kehidupannya, dia akan kembangkan sayapnya, dia akan terbang tinggi lagi. Amin. Dan dia akan menukik kembali untuk apa? Mengambil mangsa. Ya. Apakah rusakah? Apakah itu kelinci? Bahkan ikan pun juga kita biasa lihat kan, ya. Di dalam air pun juga. Itu usia 40 tahun ke atas makin produktif tuh Raja Wali, ya. Jadi bagi Raja Wali nggak ada kata pensiun tuh, ya, Kak Catherine, ya. Luar biasa. Makin kuat dia terobos gitu, set, ambil ikan, set, ambil kelinci, set, ambil rusa. Apa yang bisa diambil semuanya dia ambil dengan kekuatan yang baru, dan dia meninggal, ya. Dia bertahan hidup itu sampai kira-kira di usia 70. Jadi Raja Wali pun juga ngomong, biarkan aku hidup 100 tahun lagi, ya. Karena Raja Wali juga mungkin tahu diri juga, ya. Saya bertemu dengan beberapa orang tua bilang, saya juga nggak mau terlalu panjang-panjang Pak, ya. 90, saya sudah capek. Saya bertemu dengan beberapa orang juga, sudah capek Pak, pengen dipanggil Tuhan. Nggak apa-apa juga, ya. Lebih dia sendiri kan, bukannya saya yang minta, ayo Tuhan datang jemput oma ini, Tuhan encim ini, kan beliau sendiri gitu. So capek Pak Pendeta gitu kan. Duduk-duduk terus, tidur terus di rumah. Tapi kembali lagi, jangan bunuh diri dan juga jangan minta juga Tuhan segera jemput juga. Nantikan aja, ya, waktu Tuhan, waktu yang terindah. Amin. Jadi mari, kalau kita sedang mengalami paus, saya undang teman-teman yang musik di dalam hidup ini. Yang pertama, next, mari koreksi diri. Amin. Jangan salahkan orang, salahkan pemerintah lah, salahkan yang lain, bos kita dan sebagainya. Koreksi diri dulu.
Kemudian yang kedua, nantikan Tuhan. Harapkan Tuhan, andalkan Tuhan. Dan yang ketiga, mari miliki teman-teman yang mendukung. Ya. Mulai belajar memilih siapa yang harus berjalan bersama dengan kita, yang minum kopi dengan kita ya. Jangan juga diracunin, jangan ya. Hanya saya sudah kesal Pak Pendeta gitu kan. Kutuanglah sedikit gitu kan racun di dalam kopinya, jangan ya. Kita anak Tuhan ya. Kita memberikan yang terbaik buat musuh-musuh kita supaya dia bertobat. Mari kita angkat pujian tadi, jalanmu tak terselami, arti kehadiranmu Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir dan memulihkan setiap